Shalom bagi kita semua. Shalom. Siapapun kita yang hadir hari ini, pastilah itu sudah melalui doa-doa dari hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan kita semua. Sehingga kita bukan secara kebetulan. Amin. Sebab hari ini berbicara tentang dedikasi tanpa batas. Berbicara masalah dedikasi, berbicara masalah pengorbanan. Masalah bagaimana kita menyerahkan totalitas hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes 12 ayat 26, kita buka Yohanes 12 25-26. Kita baca firman Tuhan ini. Sudah ketemu? Oke, kita baca ayat 25-26 secara serentak 2 ya. Ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan menghormati Bapa. Saya akan bacakan ayat 26 sekali lagi. Barang siapa melayani aku, kata Tuhan Yesus, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Semua manusia mencari penghormatan ya, penghargaan. Tapi melalui Alkitab ini, penghormatan dari Bapa yang paling penting. Kita hari ini berbicara masalah pelayanan, dedikasi tanpa batas. Saudara, dalam ayat ini ada satu persyaratan, barang siapa. Ya, barang siapa melayani aku, melayani Tuhan Yesus, maka ada syaratnya, ia harus mengikut aku. Karena melayani Tuhan gak boleh menurut selera kita, gak bisa sor-sor kita sendiri, tetapi menurut seleranya Tuhan. Mengikut, namanya mengikut berarti apa yang sudah dia perbuat, apa yang dia perkatakan, apa yang dia lakukan, itu yang diikuti. Sekarang banyak pelayanan sudah sesuka hati. Tetapi kita kembali ke firman, mau maksud baik, mau maksud tidak baik ya biarkan saja. Gandum itu bertumbuh dengan apa? Dengan apa? Ilalang itu, jangan cabut. Karena Tuhan yang akan menguji kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini syaratnya harus mengikut Tuhan Yesus. Dan yang kedua, penekanannya di sini, di mana aku berada, Tuhan kan gak bisa dibatasi dan tidak terbatas oleh waktu, pikiran, oleh jarak. Tidak bisa dibatasi Tuhan. Dimanapun. Orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus itu ada di hatinya. Kita bisa melayani di mana saja kita berada sebagai anak-anak Tuhan, dikatakan. Di mana aku berada, di situ pun pelayananku berada. Jadi anak Tuhan gak bisa lekang, gak bisa lepas dari Tuhan. Gak bisa. Kadang-kadang ini kan di gereja melayani, di EPDPA. Kalau sudah keluar dari sini di pekerjaan, di sana di sini, ini kan dunia. Kadang-kadang bingung. Ini kan dunia, kita masih di dunia. Ya ngapain kau di dunia ini, kan itu. Ngapain dia datang dari surga mati untuk menyelamatkan kita? Emang kurang kerjaan Tuhan dari sana? Bukankah dia mengasihi dunia ini karena begitu besar kasihnya terhadap dunia ini? Dia sudah melihat kekacauan di dalamnya. Padahal ada rencana semula supaya dunia ini menjadi kemuliaan bagi dia. Tetapi rusak. Lalu dia datang lagi mau pulihkan. Siapa yang harus dipakainya? Orang yang percaya dan menerima Yesus. Maka dikatakan di sini, di mana aku berada, di situ pun pelayananku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Itu ada upahnya. Saudara, dedikasi tanpa batas. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pada saat itulah kita dipanggil melayani.
Saya mau tanya, udah yakin semua masuk surga ini? Yang yakin angkat tangannya. Terpaksa turun tangannya. Udah yakin semua, amin? Apa yang kalian rasakan ketika mengalami kehadiran Tuhan dalam diri kita? Ya, sedikit kesaksianku. Aku lahir dari keluarga yang memang bukan broken, bukan ya. Bapakku juga orang yang dermawan, mamaku orang yang setia melayani. Apakah otomatis aku orang percaya? Aku kehilangan arah, nggak tahu tujuan hidup. Tapi setelah aku percaya dan terima Yesus, aku tahu yang ku mau. Dan aku tahu untuk apa aku ada. Sejak tahun 86 saya bertobat. 86 bertobat terima Yesus. Terus gak pernah kemana-mana lagi. Pelayan gak gampang menjadi seorang pelayan itu. Ya harus diproses, dibentuk. Jadi kalau ada yang punya penderitaan yang paling hebat, ini dia. Karena tadi kita baca di dalam pembacaan firman Tuhan itu, orang yang mengalami, waktu kita bermazmur tadi kan, yang mengalami remuk, jiwanya akan menghargai kasih karunia Allah. Banyak orang bertobat, katanya udah terima Yesus, tapi gak sadar dia diampuni dosanya. Sehingga dia berdosa lagi, nanti minta ampun, berdosa lagi. Gak ada kuasanya. Banyak orang-orang Kristen jago kali melayani, bahkan berkhotbah juga jago, banyak orang bertobat. Tapi apakah itu sudah satu jaminan bahwa dia juga orang yang tepat sesuai dengan kehendak Allah? Saudara, kapan kita harus melayani Tuhan? Sejak kita dipanggil percaya dan terima Yesus. Setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dipanggil untuk melayani. Itu intinya. Jangan seperti kakakku nomor 2. Pokoknya aku udah dapat tiket ya Del, katanya sama aku. Gak usah lah aku kayak kalian ya, gak usah kayak kalian. Cukuplah aku baik-baik ke gereja, gak melakukan kerja. Yang penting sudah aku dapat tiket. Aku mikir, Kak, kalau sudah ada Roh Kudus di hatimu, pasti kakak rindu lebih lagi berbuat. Kalau sudah ada Roh Kudus di hati kita, pasti rindu melayani, amin. Karena tadinya kita melayani setan, sekarang mau melayani Tuhan. Tadinya kita bapak segala pendusta. Waktu percaya terima berubah 180 derajat. Bapak kita bapak yang kudus, bapak yang mulia, yaitu Yesus. Otomatis tadi melayani setan, sekarang melayani Tuhan, bangga. Aku dulu bangga kali waktu percaya dan terima Yesus, masih mahasiswa itu. Kemana-mana bawa Alkitab. Sampai dosenku, si Panggaron ya kau. Karena Alkitabku lebih panjang dulu. Senang kali aku bawa Alkitab, bangga kali aku. Sekarang banyak orang kan dibungkus pakai koran. Malu bawanya, aku bangga. Padahal waktu itu aku visipol pemerintahan. Bertumpah sama dosen, Alkitab dipanggil, berhadapan, kuletakkan Alkitab itu di mejanya. Dilihatnya gini, tahu kau, aku masih tua aku ya. Itulah si Tumeang itu. Familinya anakku ini. Belum kenalan. Ini teman, sahabat saya, kami tim dalam pelayanan. Nanti ada yang kurang dia akan sempurnakan. Yang sana putrinya, yang di belakang kali itu putri saya. Tekad untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan itu. Jadi kita melayani Tuhan itu sangat luar biasa. Jangan malu. Tuhan bilang apa? Siapa yang malu mengakuiku, aku pun malu mengakuinya di hadapan Bapakku di surga. Berat memang ya. Apalagi kalau kuliah, yang kerja di tempat kerja, apalagi semua yang hanya matanya nampak ya kan. Bos-bosnya itu bukan orang percaya. Aduh gimana ya, mau makan pun nanti izin berdoa. Ngapain minta izin berdoa? Sebenarnya kalau ku bilang, mau kita dipecat karena iman kita, dihina karena iman kita, itu satu kebahagiaan. Itu yang dikatakan Rasul Paulus ketika mereka habis dipukuli, dijebloskan ke penjara karena ketahuan mereka adalah warga Roma, ketakutan dilepaskan lagi. Mereka bersuka cita karena dianggap sudah mengalami sedikit penderitaan Yesus. Apa yang menjadi dasar kita di dalam melayani Tuhan? Teladan Tuhan Yesus. Matius 28, 20-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Ini dia. Makanya saudara yang percaya dan terima Yesus, engkau bukan anak gampang, engkau mahal. Amin. Anak gampang itu yang di luar sana, yang sedikit-sedikit miras misalnya kan. Apalagi narkoba, free sex misalnya kan. Itu murahan. Karena gak ada kekuatan. Kita dari sana sudah dikeluarkan. Untuk apa? Diutus ke sana tampil beda. Kan itu sih. Maka
dasarnya di sini kita harus meneladani Yesus. Yesus datang ke muka bumi ini bukan untuk dilayani. Dia raja di atas segala raja. Ditinggalkannya tahta kemuliaannya hanya untukmu dan untuk orang berdosa ini. Kita harus sadar kita gak ada apa-apanya loh. Kita debu. Inferior katanya, superior datang untuk mengunjungi yang inferior. Itu rendah. Rendah kalinya kita. Makanya malaikat itu kan cemburu. Dari tanah aja kok Tuhan memberikan gambar dan rupa bagi mereka. Kan bertentangan itu, makanya malaikat Lucifer itu berontak ya, si Lucifer. Karena apa? Allah memberi perhatian spesial bagi ciptaannya yang segambar serupa dengan dia. Gambar dan rupanya itu sebenarnya yang dia pertaruhkan supaya kembali kepada hakikat di mana kita menjadi seperti dikatakan, mengerjakan apa yang diperintahkannya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Memang gak gampang melayani Tuhan ya. Karena melayani Tuhan itu kita ya harus bukan lagi bukan saja di sini, di rumah pun, di pekerjaanmu. Anak-anak Tuhan itu seorang yang legowo, rendah hati. Gak mesti diminta supaya bekerja. Banyak sekarang disuruh-suruh baru kerja. Pusing, saya juga pusing. Ya kita ada sekolah tapi mesti disuruh dulu. Tuhan. Ya sebenarnya tadi saya juga seperti gak mampu lagi untuk datang gitu ya. Tapi aku tahu banyak yang berdoa. Ini kan anak saya kan lihat udah lemes sekali. Kenapa? Kami kan 3 hari ini MPLS. Sebelum MPLS persiapan. Saya harus cek atas, cek bawah. Aku lihatlah kamar mandinya, Tuhan. Gak lama lagi aku nyuruh orang. Langsung aja aku sikat semua sampai bersih. Nanti kotori lagi. Enak kan kalau udah bersih kau kotori. Nanti aku bersihkan lagi. Aku menantang. Ngapain? Karena apa? Aku mau diberkati Tuhan. Aku mau Tuhan terus proses hidupku. Rendahkan dirimu. Akhirnya mereka kalau udah kerja kita barulah kerja. Kalau disuruh baru nggak. Kalau nggak HP terus, ini yang bikin kita longor. Tahu longor kan? Itu bahasa planet. Nggak jalan otaknya. Karena terus gini kan. Game online itu kan. Mobile Legend dan lain sebagainya terus gini. Tuhan ngeri kali loh. Inilah maksudnya Tuhan dipanggil saudara. Berapa kita di sini? Saya tadi berdoa 2-3 orang Tuhan. Kalau mereka sungguh-sungguh, YPDP akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak jiwa akan datang ke sini. Tapi siapa yang mau? Saya juga dibina di YPDPA. Kalau saya dulu itu di Petula itu nggak mau aku duduk di belakang, di depan. Pengalamanku ya, saya tinggalnya di Medan Timur di tempat kakak saya. 2 kali nyambung dulu bemo ke Sambu dulu. Dari Sambu baru tukar lagi. Naik pintu belakang. Sampai di Pringgan naik becak lagi ke dalam. Ke Petula dulu. Jadi pas waktu itu hujan lebat. Wah gak mundur hatiku. Karena apa? Berkobar untuk datang. Apalagi hari ini kata Tuhan. Apalagi kata senang sekali. Itu di Petula itu dulu. Sudah itu saya turun. Udah deras sekali naik becak saya. Begitu saya turun dari becak. Padahal hujannya itu lebat. Turun saya. Wah diterbangkan becaknya. Ya udah masuk tukang becaknya ke dalam. Weh tolong. Saya udah basah kuyup. Datanglah menolong. Tapi saya masuk. Udah basah begitu. Duduk paling depan sehingga orang minggir. Haleluya. Gak ada orang yang dekat. Karena aku kadang gak memikirkan diriku saking apa. Fokusnya. Bang Victor Khotbah selalu angkat tangan. Orang kan terima Yesus sekali kan. Saking semangatnya. Selalu angkat tangan. Duluan. Kenapa? Ada gak hati yang seperti itu? Itu pekerjaan roh. Itu yang dikatakan gitu, kita datang. Ya diubahkan tuh ketika percaya terima Yesus. Yang lama itu berlalu. Yang baru itu hidup di dalam roh. Luar biasa sekali. Kenapa? Tugas kita dipanggil melayani ada 2 mandat ya. Mandat kultural ini diberikan kepada Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Di dalam Kejadian 1:28 itu. Beranak cucu bertambah banyak, penuhilah, kuasailah, bla bla bla. Artinya apa? Mereka diberkati lalu kata pergilah. Artinya supaya mereka menjadi apa? Alat untuk menata dunia ini, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, Kejadian 1:31 kalau saya tidak salah itu. Tuhan puas dengan pelayanannya. Sungguh amat baik. Biasanya baik. Tapi di dalam itu ada kata sungguh. Berarti mereka pernah melakukan sesuatu yang memuaskan hati Tuhan.
Yang menjadi pertanyaan, sudah puasnya Tuhan dengan doa kita? Puasnya Tuhan dengan hidup kita, dengan pelayanan kita? Adam pernah melakukan itu. Nah, masalahnya nggak bertekun, nggak bersehati, nggak seling kumpul. Yang satu menikmati dunia, yang satu melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Terus kerja. Memang pekerjaan Tuhan yang dikerjakannya kan? Adam, tapi apa akhirnya? Nggak punya kekuatan. Begitu ada godaan, kalau bisa seperti Allah ngapain? Tap makan. Sifat dosa ngalir, kasihnya lagi sama si Adam. Kalau si Adam ini benar-benar dia tetap berfokus pada Tuhan, dia akan katakan, minta ampun sama Tuhan. Pasti gitu katanya. Minta ampun sama Tuhan. Kau berdosa. Ini enggak. Sudah cintanya lebih besar sama si Hawa. Itu kan dari Alkitab itu banyak kita baca, selalu cinta yang membuat kita hancur. Jatuh cinta yang selalu membuat kita jauh dari Tuhan. Karena salah pilih. Sudah ada yang pacaran di sini? Coba diulang ya, didaur ulang, putuskan dulu. Aduh, nggak usah undang ibu itu lagi. Suruh udah susah kali cari pacar katanya kan. Kenapa rupanya kalau nggak menikah? Kenapa rupanya kalau nggak punya pacar? Kalau aku dulu begitu. Tuhan punya pacar nggak punya pacar, engkau segalanya bagiku. Sampai sekarang aku bilang Tuhan segalanya. Bukan tidak mencintai, tetapi kita harus mengerti untuk apa kita dipanggil. Mandat kultural ini itu mandat budaya. Ya, melalui skill, talenta, talenta kita, kemampuan kita sebenarnya seperti itu di sini. Tapi lihatlah, apakah mulai dari pasal 6 kejadian itu mereka kan menjadi sombong. Ayo kita buat menara supaya kita tidak berserak. Sampai Tuhan bilang, manusia bisa bersatu lagi nih. Gak ada yang gak jadi. Mereka akan lakukan. Itulah kekuatan manusia. Tetapi apa? Diserakkan Tuhan. Jadi Tuhan tetap berotoritas atas hidup itu. Tuhan gak lepas tangan karena cinta dan kasihnya. Sehingga kembali diutus Tuhan Yesus untuk memperbaiki manusia. Saudara, itulah mandat kultural. Lewat pekerjaan kita harus bagi kemuliaan Tuhan. Tapi manusia sudah jatuh dalam dosa, maka datang mandat spiritual. Itulah Matius 28, 19, 20. Kita diinjili, jadikan semua bangsa muridku, diproses lagi, didaur ulang. Sehingga ada pemberitaan Injil. Salah satunya YPDPA, lembaga yang memberitakan Injil. Yayasan Pekabaran YPD, Yayasan Pekabaran Injil, dan Yayasan Persekutuan Doa ya, dan Pekabaran Injil. Jadi orang yang masuk ke sini harus menginjil sebenarnya. Saudara, bukan sembarangan ke sini. Banyak orang lebih suka dia di tempat yang bangkit, suruh kan. Apakah memang itu yang Tuhan senangi? Kadang-kadang aku nggak alergi loh, saya juga punya jiwa karismatik kalau beribadah. Tapi yang perlu kita lihat, apakah ibadah-ibadah yang seperti itu memuaskan Tuhan atau memuaskan daging? Apakah memuaskan Tuhan atau memuaskan diri kita? Banyak yang sudah melenceng sikit-sikit. Itulah liciknya setan itu. Untuk apa? Memberikan kepada manusia kesenangan. Karena kita mencari. Kita berpikir dengan segala konsep. Kalau begini aku pasti senang, kalau begini bagi senang. Jadi manusia terus membuat proses bagaimana supaya ibadah ini menyenangkan orang. Bagus satu sisi. Kita harus berkualitas dalam pelayanan kita. Ya kan, Dek? Jangan sungkan. Berbicara tuh, kalau MC itu harus banyak baca buku, ya, mendengar, cari. Kalau aku dulu mau MC tuh, ku cari orang yang jago-jago MC. Kayak mana caranya kak? Ajari kak. Kak malu aku belajar. Sampai sekarang mau belajar memperhatikan orang, karena belajar itu nggak pernah berhenti. Dan kita harus melayani itu juga harus melihat bagaimana. Apakah sudah ini tadi? Evaluasi harus ada. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Inilah dia pentingnya mandat spiritual. Kalau nggak ada Yesus di hatinya, kalau dia nggak jadi murid, kalau dia nggak betul-betul pengikut Yesus, nggak akan bisa berjalan pelayanan kita. Karena yang kita hanyalah alat. Jadi mandat kultural ini sudah melempem, maka datang Yesus memulihkan. Itulah mandat spiritual. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus lalu dilatih, dimuridkan, mereka akan mampu kembali masuk dalam mandat kultural itu dan menyerahkannya bagi Tuhan. Saya sangat bersyukur semalam dihubungi lagi dengan seorang abang rohani yang sudah lama gak ketemu. Jadi
Dia bilang supaya saya melayani juga di tempatnya dia. Apa rupanya pelayanan abang? Yayasan apa bang? Yayasan I care and I love you. Entah apalah. Pokoknya pelayanannya itu untuk ke tempat-tempat yang dimarginalkan. Itu GKPI Sriwijaya. Ada 30 orang. Ada yang sudah tua-tua, tapi mereka rindu melayani. Jadi dikumpulkanlah itu. Sudah berjalan 2 tahun. Wah, ini dia. Kehadiran anak-anak Tuhan harus dirasakan, itu mandat kultural. Kehadiran kita harus dirasakan oleh dunia ini, lingkungan di mana kita berada. Jangan kita menjadi kelompok yang eksklusif. Ih, orang berdosa, aku di sini. Ih, nggak mau lah ke situ ada dosa. Ih, nggak bisa lah. Kita akan diutus ke tengah-tengah serigala. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa sih standar patronnya melayani? Ada loh standarnya, nggak suka-suka kita. Aku bilang tadi kan. Kita perlu lihat dulu definisi melayani itu apa. Secara umum, melayani itu kan membantu orang yang membutuhkan atau memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang yang kita layani. Memberikan apa yang dibutuhkan. Misalnya penjaga toko, tolonglah misalnya toko jam. Itu jam inilah nggak cocok sama ininya. Kita yang ngatur dia, mana bisa. Tapi apa menjadi kebutuhannya, kita layani. Kan mantap-mantap sekarang pelayanan kan bersaing. Oh, di sini ada wifi kan. Berjejeran padahalnya kopi satu lama diminumnya kan. Sampai jam 12 malam hanya 1 cangkir kopi. Tapi nggak apa-apa lah daripada nggak ada orang. Kan itu sekarang Starbucks apalah di situ banyak kan. Ini dunia. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, melayani itu memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Maka dibutuhkan Roh Kudus. Dibutuhkan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Karena kita gak maha tahu. Tuhan yang maha tahu, yang bisa melihat. Apa yang dibutuhkannya? Yang dibutuhkannya sebenarnya hanya penghargaan, rangkulan misalnya. Tapi kita terus kasih yang lain, gak tepat. Itulah definisi melayani. Dasarnya tadi sudah kita lihat Matius 20 ayat 28 tadi ya. 21 atau 28? 28. Itu dasarnya. Kita meneladani Tuhan Yesus. Kita lihat ini Yohanes 13 ayat 15. Ada di sini kata teladan. Semua ayat ini menunjukkan teladan. Ini maksud saya patron. Enggak suka-suka kita. Melayani itu kita harus belajar Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini menjadi satu paket yang enggak bisa dipisahkan. Bagaimana melayani Tuhan itu. Yohanes mengatakan sebab aku, ini Yesus mengatakan, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita, itu yang kita perbuat bagi orang lain, itu standarnya. Makanya dikatakan KASIH, kasih agape. Mau kita melakukan kebaikan sama orang, menolong orang, membantu orang, menghibur orang lain, kalau itu hanya karena kekuatan kita, kebiasaan, gak berlaku sama Tuhan. Itulah melayani dek. Harus pekerjaan roh. Makanya sebelum melayani baik berdoa, minta pimpinan Tuhan supaya Roh Kudus bekerja menuntun. Sehingga ketika kita melayani dan orang menolak pelayanan kita misalnya, kita tak bersyukur. Banyak tantangan dalam pelayanan, maka dibutuhkan apa? Teladan. Yesus, murid-murid dalam perjanjian lama, semua yang melayani Tuhan gak pernah luput dari tantangan. Bagi mereka yang setengah-setengah akan hancur. Ya banyak ya, yang akhirnya karena mereka takut dipancung, takut dibakar dalam sejarah gereja, mereka mengkhianati Tuhan. Hidup ini singkat kok, berhadapan nanti Tuhan itu selamanya. 1 Korintus 4:16 Rasul Paulus berkata begini, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Berani ya Rasul Paulus, turuti teladanku. Kenapa? Karena dia memang sudah melayani Tuhan sampai dia berani berkata, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kita pelajari semua perjanjian baru 3/4 itu semua dipakai Tuhan dia untuk apa? Menuliskan apa yang ada di pikiran Allah, apa yang ada di hati Allah, apa yang sudah dialaminya bersama dengan Tuhan. Tuliskan kata Tuhan, ditulisnya. Dipakai Tuhan luar biasa. Ikuti teladanku. Siapa Paulus ini? Siapa Paulus ini kalau saudara tahu pastinya ya. Itu pentingnya, siapa dia? Latar belakangnya siapa? Pejabat, orang kaya. Latar belakangnya siapa? Sanhedrin, anggota Mahkamah Agung. Keluargaannya, artinya dia orang yang punya status yang sangat luar biasa. Tapi apa? Semua itu suku bala, kotoran sapi. Dia nggak lagi itu yang diutamakan, tapi melayani Tuhan. Sehingga dia berkata,
Aku mau, aku rindu mengalami kuasa kematiannya dan kuasa kebangkitannya. Di dalam kitab 2 Korintus, kalau saya nggak salah pasal 11, itu ungkapan bagaimana dialaminya penderitaannya sangat hebat dalam melayani Tuhan. Tapi tidak pernah mengeluh. Karena dia tahu untuk itu dia dipanggil. Maka dia berani berkata, ikuti teladanku. Dia kan yang menjadi patron atau standar bagaimana melayani Tuhan itu. Jangan melenceng. Memang banyak sekarang ini dia belajar misalnya ilmu bukan ilmu gaib ya. Dia belajar ilmu komunikasi, ekonomi dan lain sebagainya, masalah pemasaran, dipakailah itu misalnya dalam hal penginjilan. Boleh nggak ya? Silakan aja, tapi tetap kembali ke Alkitab. Bagaimana cara-cara? Sudah sempurna Alkitab ini. Sempurna Alkitab ini. Kadang sedih ya, saya suka dengar khotbah juga. Kadang-kadang jam 12 malam masih ada yang marjamita ya kan. Ya Tuhan, sedih kali aku melihatnya. Bajunya segini, lalu dia berdiri, rupanya celananya pakai celana jeans koyak di sini, dan dia dengan berkata dalam hatiku, ini sudah melenceng, gak ada. Sementara dalam perjanjian lama imam-imam itu punya baju-baju khusus. Bukan saya katakan harus marjamita, harus pakai jubah selalu, tapi artinya biarlah pakaian itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi lihatlah, bahkan ada hamba Tuhan pendeta dicat-cat itu dulu sekelas bapak ketika ngambil S3 di Jogja. Lalu ditanya, kenapa bapak cek rambutnya? Ya karena saya pelayanan di dunia gaul. Nggak harus dicat lah, kan harus benar tampil beda. Kenapa harus dicat-cat? Akhirnya mereka nanti merasa bahwa berarti kami benar, yang salah. Nggak harus juga pakaian pendeta kita dame madihamu akadongan, ya lari orang. Yesus datang dari surga merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dia memakai budaya, memang pakai baju, pakai ini, tapi tetap di dalam garis-garis kebenaran. Jadi nggak suka-suka. Kadang-kadang kita banyak istilah ya, saking tingginya belajar teologi ya, berkontekstualisasi katanya. Berkontekstualisasi itu bukan berarti sembarangan juga. Kita harus tetap fokus kepada bagaimana supaya mereka tahu mana yang baik, mana yang benar. Tentu dari hidup kita, kamulah surat-surat Kristus. Tapi ini banyak terjadi, sehingga sekarang banyak orang mulai milih-milih pendeta yang bisa, yang enak didengar. Kalau sudah khotbah yang tajam, memotong. Kalau saya lebih suka yang keras, makanya Stephen Tong paling suka aku dengarkan. Kadang Tuhan, ntar lagi hambamu ini kau panggil, janganlah dulu Tuhan, masih belum puas awak ya melihat pengajarannya, karena dia orang yang sangat luar biasa. Jadi jangan sembarangan aja kan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebab itu aku turuti teladanku. Filipi 3:17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku, perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami. Perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Ini tanggung jawab kita. Teladan Yakobus 5:10. Saudara-saudara, turutilah teladan, penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi tetap perjanjian lama itu berlaku. Kita harus lihat makna-makna rohani. Sekarang gak ada nabi, yang ada menyuarakan suara kenabian. Sekarang gak ada rasul, tapi menyuarakan suara kerasulan. Ini yang sulit dicari. Orang yang berani menyuarakan suara kenabian siap mati. Orang yang berani menyuarakan suara kerasulan siap mati, siap dibakar. Siapa yang mau? Semuanya maunya enak. Aduh, ngeri kali, kalian di sana yang nggak berani aku. Kenapa nggak berani? Makanya saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita pandang Yesus, sebab untuk itulah kamu dipanggil, kata Tuhan. Untuk itulah menjadi teladan, terang dan garam, menjadi berkat di dunia ini. Memberitakan Injil, memurikan dan mengutus. Untuk itulah kamu dipanggil menderita. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Siapa yang dilayani? Melayani Tuhan adalah semua tindakan yang ada dalam pikiran kita. Sebenarnya melayani kita lebih luas lagi ya. Melayani Tuhan itu apa yang ada di pikiranmu? Program, rencana. Apakah memikirkan bagaimana untuk memuliakan Tuhan, atau bagaimana ya? Jadi apa aku nanti ya? Atau apa yang bisa kulakukan ya Tuhan? Jadi melayani Tuhan adalah semua tindakan yang ada dalam pikiran, yang diucapkan,
yang dilakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itulah melayani Tuhan. Jadi nggak bisa melenceng. Memang dia, Tuhan itu yang harus melingkupi penuh. Kalau dibilang begini ketakutan banyak orang. Padahal kalau hidup dalam Tuhan itu cemplungkan dirimu sampai tenggelam, saudara akan melihat dunia ini kecil. Dan saudara akan bersyukur, mengerti arti bahagia yang sejati. Inilah melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan sebatas jabatan pelayanan gereja saja atau di EPDPA ini, pengurus, koordinasi, pemimpin pujian misalnya kan. Bukan hanya itu aja loh. Tetapi apa? Ketika kita memberikan pengampunan, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, kan Tuhan suruh ampuni. Ketika kita mau melakukan itu, masalah pengampunan itu pun sudah melayani Tuhan. Di dalam hati kita ini kan ada suara. Ada suara Tuhan sesuai dengan firman, ada suara kita, suara daging, hawa nafsu kita. Itu bertentangan, keinginan daging dan keinginan roh. Yang mana kalian layani? Ketika engkau marah, ketika engkau kesal, ketika engkau kecewa, ketika semua, yang mana yang kalian layani? Dagingmu atau keinginan roh? Itu maksudnya di sini. Melayani Tuhan itu pun sudah melayani Tuhan. Ya saya jujur aja, semalam ada sedikit konflik kecil. Saya orangnya mau cepat-cepat karena banyak yang harus kukerjakan. Sehingga belum selesai seseorang ngomong langsung kupotong begitu ya. Ternyata nggak seperti yang dipikiranku. Setelah aku dengar semua, aduh salah aku. Aku langsung minta maaf. Maaf ya, ini kelemahan saya, kan aku memang buru-buru dan itu tidak baik. Akhirnya aku salah menanggapi. Ketika kita jujur saja begitu pun sudah melayani Tuhan. Kenapa? Karena aku nggak mau tinggal di sini. Kadang-kadang orang malu mengakui dosa kan. Apa kata orang? Nggak peduli mau kalian anggap aku jelek, enggak. Yang penting di hadapan Tuhanku, aku harus mengakui dosaku. Itu kan melayani Tuhan namanya. Tuhan sudah tunjukkan dosa, sudah Tuhan, janganlah kamu merupakan pasangan yang seimbang. Tetap dilanjutkan misalnya kan. Ambil sikap, berani enggak? Ya masa ketika kuliah ada juga teman yang selalu dekat. Padahal sudah saya injili dia, sudah lain-lain, terus datang. Dia bilang, seandainya kamu jadi istriku, aku Kristen loh, Kristen, aku bilang kayak gitu. Kan gak apa-apa, nanti kan bisa saja, itu untukmu. Karena terus dia mengganggu, saya mengambil sikap. Pindah kosak, tadinya di Sebah Mendaris nomor 1, pindah ke Sepetula. Juga masih datang, saya tinggal di depan Bima itu. Dulu di situ tempat kos kami, lantai 3 itu. Tan, siapa? Del, ada temanmu. Aku bilang, saya cinta Yesus, selesai. Lalu itulah muncul karena ya secara manusia sih dari segi mananya pun dia sudah hebat begitu ya. Dia seorang akuntan begitu, tapi enggak, aku enggak mau. Hanya Yesus, tapi kan orang selalu datang sulit. Tapi kita harus mengambil sikap, aku anak Tuhan. Pada saat itu muncul, tiada lebih indah, muncul lagu itu, betul. Tidak ada yang lebih indah selain melayani Tuhan. Ketika kita melakukan firman, meskipun itu berat dan sukar, itulah melayani Tuhan. Siapa yang kita layani? Dagingmu, keinginanmu, atau keinginan Tuhan? Memberikan pelayanan waktu ada orang susah, mendengar raja pun kita sudah pelayanan. Kan ada teman-teman, bawa jiwalah ke sini. Itu ada upahnya loh, bawa jiwa. Ada temanmu buat pendekatan, Le, yuk minum kita yuk. Ya ajak aja minum, gak apa-apa. Satu orang doakan, gimana Le? Aku kulihat mukamu murah aja, apa sih masalahmu? Nah, kita dengan gaya yang sangat sukacita kan. Anak-anak Tuhan itu harus punya semangat. Ya gini, banyak aku doakan. Alah sok kali kok sempat situ kok katanya gitu kan. Ya kan gak apa, doa itu kan solusi gitu ya. Gak mau, tapi aku terus loh mendoakanmu. Udah gak? Terus iya, siang malam aku mendoakan, kasih tahu. Roh Tuhan akan bekerja dan dia akan bertanya, kenapa kau doakan aku? Karena Yesus mengasihimu. Ayo Sabtu depan kita ke EPDPA, selesai tugasmu melayani kan, bawa jiwa sama Tuhan. Kenapa kita takut? Enak, indah. Ya waktu saya pernah pengalaman itu, si Ella itu di telepon bapak ya waktu sekolah di Betani. Pak, anaknya sudah masuk ruang ICU katanya. Wah, bapak kebingungan. Pergi ke apa? Tapi begini Pak, dia sudah di ruang ICU. Kami butuh apa? Saya ada di Kimia Farma karena ada alat yang harus Jadi tolong Bapak kirimkan 10 juta.
kirim. Karena panik ya kan. Kirim. Pak, ternyata hitung 5 menit. Ternyata masih ada penyangga yang dibutuhkan. 10 juta lagi. Dikirim. Masih belum keluar dari ATM yang sama. Masih akhirnya satpam lihat, Pak sebentar Pak. Saya lihat Bapak kebingungan ini. Ada apa Pak? Baru sadar. Saya ditelepon. Ini sudah apa? Cepat ke sana, cepat ke sana. Aduh gimana ini? Naik sepeda motor kawanku lah. Sepeda motor Astuti. Kaltak. Cepat Pak dari sampai di Elizabeth. Suster ada anak gini. Enggak ada. Terduduk saya teriak. Nah itu aku orangnya. Enggak malu. Wah! Enggak sesak kali kurasa. Saya bilang, kena penipu. Iya. Padahal sudah dibilang hari itu di sekolah, hati-hati dengan ini. Tapi gampang panik itu paling gampang. Akhirnya hilang 20 juta. Hanya dalam waktu 10 menit saya. Berjalan saya. Mulai dari rumah sakit Elizabeth. Gak ada. Amang, saya panggil becak. Saya tuh gak bisa berpikir. Tuh sama. Tuh dia. Batu surga, saya bilang. Aida ku boto tuh surga inang. Ala itu neraka ku boto. Gawat ini pikirku kan. Ya nanti ku tunjukkan Amang. Naik saya. Padahal kondisi seperti itu. Lalu saya bercerita. Amang ke gereja ya. Sering Amang ke gereja. Aku udah tahu orang Batak. Aida kiai nang. Amang tahu saya pendeta. Langsung saya bilang. Molo neng tu surga. Holas sada porosea. Jakot Yesus bagasar roham. Langsung ngomong. Saya bahasa rohnya gitu. Lagi nginjil keluar bahasa Bataknya, bahasa Karonya. Tapi kalau nanti kok ngomong-ngomong gitu agak gagu-gagu juga. Tapi senang gitu. Akhirnya dia terus sepanjang sampai di rumah sakit apa itu namanya, Siti Hajar, Barisom Mamangson. Karena memang aku harus cari pulsa dulu ya. Sepanjang jalan gak ada jual pulsa. Tanya jadi jaya jalan terus sambil menyembah Tuhan. Di terik matahari seandainya ada orang melihat, orang gila lah dibilang. Tapi aku menyembah. Kenapa? Karena aku percaya ketika aku menyembah Tuhan, Tuhan akan netralisir semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terus merenungkan firman Tuhan, berkata-kata sampai di jalan jalan mau ke rumah kami lah. Ngambil angkot sampai di rumah. Saya masuk ke kamar mau berdoa. Saya cerita dulu sama anak saya. Tahu gini. Itulah kan. Stop. Aku hanya mencari teman orang berdoa. Kalau kau merepet, jangan. Saya masuk kamar langsung saya berdoa menyembah Tuhan. Datang Bapak. Dia bingung. Langsung saya rangkul saja. Sudah. Masalah uang bisa dicari. Hati yang memuji Tuhan itu yang penting. Sudah, no problem. Selesai. Bisa kan diatasi kan? Ada kawanku juga kena tipu. Keluar dari bank. Di Kemenak. Sampai ya sering juga sama aku. Karena istrinya ngamuk. Kena tipu. Ya seperti itu juga. Keluar dari bank sampai di rumah diambilnya uang, dikasihnya sama orang. Hanya karena seperti berlian dilihatnya. Lalu kami berdoalah. Aku bilang akui dosamu sama istrimu. Akhirnya mereka berdamai juga setelah beberapa bulan. Artinya apa saudaraku dikasih oleh Tuhan? Dunia ini banyak orang kehilangan arah. Waktu kita mendengar saja itu sudah pelayanan. Memberi diri untuk dimuridkan dan memuridkan. Itu melayani. Ada kan kelompok kecil, siapa sudah masuk kelompok di sini? Belum? Sudah masuk kelompok ya Bang ya, puji Tuhan. Itu kalian sudah dihususkan itu. Untuk dimuridkan dan nanti memuridkan. Itu Kristen. Jangan pikir kurang kerja orang-orang di sini. Saya juga lewat dimuridkan. Tuhan katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Prosesnya apa? Action, pergi memberitakan Injil. Setelah mereka datang diapain? Muridkan, ajarlah mereka. Yang gak ada langsung tahu semua Alkitab, belajar dulu. Mari belajar, maka kalian akan melihat kehebatan Tuhan, keperkasaan Tuhan. Berikan dirimu untuk dilatih. Kalau aku ingat dulu ketika pemuda di sini seminar, training itu banyak sekali. Kadang-kadang kami sampai berapa hari di training penginjilan. Saudara, ini yang dikatakan bahwa melayani itu memberi diri. Aku siap, tunduk, taat sama PKK-nya, pemimpin kelompok. Apa katanya? Selagi berjalan dalam firman Tuhan, taat, terbuka. Jangan mau ditipu setan. Nggak mau aku bilangin. Sama PKK terbuka saja. Karena ketika kita terbuka dari segala dosa-dosa kita, iblis itu malu. Karena dia menipu kita selama ini. Bukakan, dia malu.
memberi diri untuk dimuridkan dan memuridkan. Nanti akan menjadi ini bang, karena orang-orang di sini ya termasuk banyak sudah jadi hamba Tuhan. Sambil dia bekerja tapi dia juga melayani. Itulah tugas orang Kristen yang dikatakan mandat kultural dan mandat spiritual. Gak semuanya harus jadi pendeta begini, tetapi melalui pekerjaan kita pun kita boleh bawa jiwa kepada Tuhan. Merangkul, bergaul dengan mereka yang tidak dianggap, yang dimarginalkan, yang tidak dianggap sama sekali. Siapa yang peduli? Makanya ketemu dengan Bang Pahala itu, hai bang bawa aku sekali-sekali, begituin juga. Karena mereka ada di Marelan, mereka ada di mana-mana, bahkan ini tantangan ya kan. Kadang-kadang di gereja udah bosan awak lihatnya. Kenapa? Munafikin semua. Terus-terusan diajari firman Tuhan tapi bertindak nggak ada, perilakunya sama saja. Bagus kita pergi ke tempat-tempat apa sana kan, yang mereka nggak pernah dipikirkan orang. Wih, mari pemuda-pemudi buat gerakan seperti itu. Dulu ketika kami seperti ku ingat itu jam 5 pagi berangkat dari sini menuju Tanjung Balai itu apa saya lupa, tapi saya sendiri cewek, hanya dibawa saya untuk jadi MC saja. Sampai di tempat jam berapa itu ya, itu jam 5 pagi sampainya jam 7 malam. Lalu ku ibadah, pelepasan. Ini masih mahasiswa, pulangnya diapain lagi. Sampai di sini sudah, artinya 24 jam itu sudah kualami dan senang. Kenapa kita nggak bikin seperti itu? Kalau kita sudah dilayani Tuhan, dosa kita diselesaikan melalui Kalvari itu, manusia lama sudah berlalu, manusia baru muncul pasti suka, rindu melakukan itu. Merangkul mereka yang membutuhkan. Itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Gak hanya kumpul-kumpul gini, kita harus pergi. Makan minum pergi, jangan nanti seperti laut mati itu. Apa perbedaan antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan? Itu tentu kita sudah tahu. Lukas 10, 38, 42. Maria dan Marta sama-sama melayani mereka. Kalau Maria itu melayani Tuhan, supaya bisa dibedain ya. Melayani Tuhan itu memberikan hati tadi untuk Tuhan. Ada jam doa mendengar suara Tuhan. Kalau otak ini panik, hati ini panik, gak bisa dengar suara Tuhan. Karena Tuhan berkata apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Di dalam kekudusan engkau melihat Allah. Jadi Tuhan kita itu gak sembarangan. Walaupun dia baik sekali, tetapi dia berbicara kalau kita tidak connect, dalam arti tidak seperti menurut teladan dia itu, gak bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan itu bisa bicara sampai sekarang. Bisa bicara melalui Alkitab, bisa kita dengar. Banyak pengalaman juga yang saya alami. Memilih teman hidup, Tuhan bicara. Pekerjaan, waktu saya pekerjaan di satu tempat, Tuhan juga bicara. Menegur secara langsung juga Tuhan pernah. Ketika naik bus, saya panas di dalam. Turun saja. Enggak, nanti gak ada, turun saja. Turun. Enggak berapa lama kami dapat yang bus yang lain berangkat, bus yang tadi jatuh. Banyak cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Melayani Tuhan seperti Maria itu melalui HPDT. Hubungan pribadi dengan Tuhan yang intim ya. Jadi ada doa pujian penyembahannya, ada pribadi mula jam sekian sampai jam sekian. Ini hubungan pribadiku dengan Tuhan. Mendengar suara, menggali Alkitab, membaca buku-buku rohani itu penting. Apalagi sekarang sudah banyak kali di YouTube, tapi lihatlah mana yang betul-betul yang Injil, yang kembali kepada sesuai dengan firman Tuhan. Lalu menanti-nantikan Tuhan. Kan kadang-kadang kita banyak kapannya. Terus itu bagi orang yang memang menantikan Tuhan. Itu juga berbicara tentang melayani. Mau mendengarkan suara Tuhan hari ini, besok ini lagi ya, kita persekutuan lagi lah. Ada jam doa, ini ada ini. Dirindukan. Ini enggak, aduh, dipanggil lagi nih SMS kakak ini. Padahal belum selesai, belum naik level aku. belum ini, aduh tinggalkan itu deh, itu liciknya setan. Melayani Tuhan juga dikatakan ini semua HPDT itu untuk memunculkan karakter loh. Ketika kita berdoa itu kan, berdoa itu menerima, menghirup oksigen, mengeluarkan CO2, termasuk H2S kali ya Bu ya. Itu yang dikeluarkan. Tapi kalau kita kurang penyembahan bukan milik karismatik loh. Itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita Mazmur banyak kita doa penyembahan itu, sujud penyembah, mengagungkan, memuliakan, mengutarakan, mengucapkan siapa Allahmu, apa yang diperbuatnya.
Gimana kita bisa berkata-kata kalau nggak baca Alkitab? Gimana kita mengatakan itu kalau kita di dalam pergaulan hidup sehari-hari nggak mengalami kuasanya? Maka ketika bergaul, merenungkan firman, oh ya nanti pasti penyembah Tuhan, hebat kali kau Bapa. Engkau luputkan aku dari sini, engkau bawa aku begini. Luar biasa. Itulah dikatakan melayani Tuhan. Maria itu duduk langsung di kaki Tuhan Yesus, mendengar suaranya, merindukan itu, duduk dia. Gak peduli dari yang lain. Merepeklah si Marta kan, Tuhan suruh ya ini. Banyak kali orang dipikirnya itu yang paling penting. Maka perlu 2 puasa juga kan, karena bukan itu yang penting. Tapi dia merepet untuk hal-hal duniawi. Dia gak mengutamakan hal yang rohani. Melayani pekerjaan Tuhan seperti Marta. Pekerjaan, tadi melayani Tuhan, doa, Alkitab, baca buku rohani. Yang membuat hati kita ini ke Tuhan itu Maria. Tapi Marta melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhannya itu seperti memimpin pujian, itu juga pekerjaan. MC, penata, infocus dan lain sebagainya, itu pekerjaan Tuhan. Masih luas ini, bisa dikembangkan melalui talenta, skill, karena itu pekerjaan Tuhan. Tetapi yang mau kita lihat, banyak orang suka melayani pekerjaan Tuhan tapi tidak suka melayani Tuhan. Mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan tetapi mereka tidak melayani Tuhan. Tidak membuat dirinya, apalagi ya Tuhan ya, bersekutu. Ini yang terutama. Mendengar suara Tuhan baru kita ngerti bagaimana cara melakukan pekerjaan itu. Ini kalau akulah sekali MC, akulah ini, akulah, banyak orang suka. Tapi lihat dulu, makanya Tuhan katakan jangan berikan pelayanan kepada orang yang baru bertobat. Karena gak sembarangan di depan ini kan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang suka melayani pekerjaan Tuhan tetapi tidak suka melayani Tuhan. Gak mau berdoa puasa, gak mau bersaat teduh, gak mau membaca Alkitab, menghafal ayat firman Tuhan, mempelajari Alkitab, gak mau. Padahal kita harus membaca Alkitab ini secara rutin. Karena ini pikiran Allah, suara Allah. Orang-orang yang melayani Tuhan pasti akan melayani pekerjaan Tuhan. Kalau dia melayani Tuhan, pasti melayani pekerjaan Tuhan. Maka prioritas Tuhan. Kalau dia melayani Tuhan seperti siapa? Yang kemarin? Si Nuh. HPDT, dia bergaul akrab dengan Tuhan. Pasti melayani Tuhan. Pasti melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan itu banyak tantangannya. Itu Marta tidak duduk, aturan duduk dulu, dengar suara Tuhan. Pasti dia melayani dengan gembira, gak bersungut-sungut. Ini enggak, merasa dia paling capek, merasa dia paling susah, merasa dia sudah berbuat banyak. Memang betul. Tapi sia-sia jadinya kan. Kalau dia duluan tadi melayani Tuhan, berdoa, bersaat teduh, hidupnya, hatinya sudah melakukan itu, dia gembira, dia sukacita, nggak ada sungut-sungut. Nggak apa Maria, kalau di situ aja nanti bagi-bagi berkatnya ya. Aku di sini ya, kan enak kan. Ini nggak, disuruhnya pula Tuhan Yesus. Siapa dia? Tuhan suruhlah dia jadi Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir, bagaimana sebenarnya pribadi kita? Ya, pribadi dalam pelayan. Yang pertama itu harus lahir baru dulu. Lahir baru artinya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau sudah Yesus ada di hatimu, Roh Kudus ada, gak suka berdosa. Jatuh dalam dosa memungkinkan, tapi gak suka, gelisah. Yang dia suka apa? Bersekutu dengan Tuhan, hal-hal rohani dari Tuhan. Yang kedua, memiliki teologi yang kuat, berbicara tentang keselamatan. Jangan ragu tentang keselamatan. Karena masuk surga, holas si leon-leon di debata hanya pemberian, bukan usaha, bukan perbuatan. Kalau udah jatuh dalam dosa, udah hilanglah keselamatanku. Enggak. Ya cuma nggak dapat mahkota nanti, nggak bisa menjadi berkat di bumi ini, hanya itu aja. Karena Tuhan, korban Yesus itu sekali untuk selamanya. Nggak mungkin dikorbankan lagi Yesus untuk dosamu yang kedua. Tuntas dosa kita diselesaikan. Hebat ya. Mati masuk surga, orang masih pergi kemana, jual semua harta bendanya supaya itu pasti disambut dengan selamat datang tamu Allah. Kita sudah langsung anak Tuhan. Kenapa nggak bersuka cita, Dek? Pribadi seorang pelayan juga harus dewasa rohaninya. Makanya perlu baca, harus dewasa rohani, banyak tahu Alkitab, tetapi tahunya itu membentuk karakter Kristus, karakter yang takut akan Tuhan. Ini proses. Kalau namanya proses ada waktu. Kalau namanya proses jatuh bangun di sana. Nggak penting, nggak perlu takut. Seperti anak panah di tangan seorang pahlawan itu kan. Makin ditarik, udah siap diruncingkan, sudah diluruskan anak panah itu. Ditarik dia, makin kencang, semakin jauh ditarik. Meregang kan, sakit kan. Makin jauh ditarik. Untuk tepat pada sasaran, tiba sudah pas kena sasarannya.
Untuk ditarik itu apa maksudnya? Itulah proses tadi, sakit. Ada yang harus kita lepaskan, ada yang harus kita buang, ada yang harus diganti, ada yang harus ditempel, ada yang harus diperbaiki. Semua sambil mengevaluasi bagaimana pikiran, bagaimana hati, bagaimana semua. Harus merenungkan firman Tuhan. Jadi kalau berbicara masalah dewasa rohani ataupun karakter ini, itu berbicara masalah apa? Memiliki kepribadian yang menarik, disukai orang loh. Senang orang sama kita. Bukan karena kegantenganmu, tetapi karena mereka bisa enak ya sama dia ngomong, hati kita selalu diangkatkan. Enak ya kalau dia ada, apa ya, pikiran kita diubah. Kita menemukan jawaban dari persoalan. Ini enggak, ngaruh mana? Agak puang. Habislah kita hal ini. Enggak mendapatkan firman Tuhan. Itulah pribadi yang menyenangkan. Aku dulu gitu, pulang ke kampung. Siapa yang datang itu, kata mamaku. Si Deli sama si Roy. Ay, matilah aku. Karena kami terus menginjil. Enggak tahu caranya. Mamaku tertekan. Akhirnya aku dilatih menginjil di sini. Sehingga tahu bagaimana cara menyampaikan. Akhirnya mamaku senang sukacita. Di akhir hidupnya dia masuk karena osteoporosis. Lalu kakakku datang nyanyi. Marsinggang hoina. Kakakku ya. Di lage podo mami. Mamaku bilang. Katanya gimana? Udah pergi kakakku. Pandang saja kepada Yesus. Jangan pada infus. Kau dari mananya kau? Senang dia. Karena dia butuh firman. Itu kan menyakitkan lagu itu. Marsinggang hoina. Enak kali lagunya itu. Orang sudah mau mati. Nyanyi itu memikirkan sikit ya kan? Bagaimana membangun iman orang. Jangan, ya Tuhan udah banyak. Dia kan makin sedih hatinya kan. Sudah berdoa aku untuk keluar rupanya kayak kan gitu. Satu pun gak mau. Datang kakakku. Mama gak bisa pakai cincin loh. Diambil dimasukkannya ke jarinya. Kalau aku senyum-senyum saja. Kenapa kakak gak ganti pampersnya ini kak? Tahu kau harga pampers itu mahal itu. Tuhan. Itu yang gak bertobat. Aku langsung bilang sini mamaku sini. Indah ya berubah. Abang-abang peluk mamakmu. Kalau masih ada mamaknya kan? Sayang sama mama. Sayang sama bapak. Kok kayak anak SD diajari. Tahu kalian mama itu. Kalau anaknya laki-laki memeluk dia. Senang kali dia. Terhibur hatinya. Datang lagi anak gadisnya. Wih kaya kali dia. Apalagi yang mau dibanggakan. Aku banyak kali yang belum berbuat sama orang tuaku. Sehingga ya Tuhan belum sempat aku berbuat apapun. Hanya penginjilan, hanya membawa dia sama Tuhan yang bisa kulakukan. Memberi belum bisa. Sampai dia akhirnya meninggal. Tapi aku bersyukur karena dia sudah bersama Yesus. Gimana orang tua kita udah percaya enggak? Yuk mereka lihat. Ayo nomor tamiani doh. Sama aja ya kau kata dicaci-caci lah kita kan. Karena memang proses sabar ya. Jangan lawan. Maka bilang Tuhan belum jadi berkat aku di rumah Tuhan. Belum bisa aku banggakan orang tua aku Tuhan. Datang lagi sharing lagi. Konseling lagi doa di sini. Terus dari hari ke hari semakin bersih. Sehingga sampai akhirnya. Udah berubah kau nakku ya. Gitu kan. Itu yang harus saya tunjukkan. Itu namanya melayani. Melayani Tuhan berpusat kepada Kristus. Jadi kita itu harus Yesus segalanya. Melayani Tuhan kita harus militan. Anak-anak Tuhan gak boleh longor-longor dan bodoh-bodoh. Ini kadang kesel ya. Mana boleh kita cukup baik-baik saja. Salam. Gak cukup. Mikir. Kasih ide. Kasih pengertian. Apalagi kalian yang kerja, yang kuliah. Buktikan anak Tuhan. Bicara tentang kebenaran seperti itu. Ini enggak. Nomor berapa? Nomor ini berapa? Nyontek lagi ya, nggak bisa lah. Ya, jadi kita harus militan. Artinya militan jatuh nggak tergeletak. Banyak badai topan silih menggantikan kita, menerpa hidup kita, tetap kokoh. Makanya perlu baca Alkitab. Dijelaskan semua besok pagi kita bisa pulang. Jadi aku cepatkan aja ini. Pantang menyerah, kerja keras. Yang kuliah harus IP-nya lebih naik lagi. Yang kuliah harus lebih berbeda dari yang lain. Dulu aku penakut kali di kampus itu. Dibully orang sering karena penakut. Begitu udah percaya sama Tuhan Yesus, duduk paling depan. Ngomong sama dosen pun berani kali aku, tapi tetap sopan. Luar biasa banyak pengalamannya di sana. Pantang menyerah. Entah apapun mereka bilang aku tak maju, memiliki daya juang. Kita harus berani tampil beda. Kalau orang ya begitu cara pacarannya kita enggak. Tidak sembarangan. Karena kalian bukan orang sembarangan. Amin. Ditebus dengan darah yang mahal anak Tuhan, anak raja di atas segala raja. Kok gaya hidup memurahan kan gitu kan? Masa gitu aja langsung melempem?
Masa ngadapi dosen langsung nyerah? Masa ngadapi bosnya, atasannya masih sedikit saja kita dikritik langsung maju? Ini banyak nggak kutemukan. Saya pernah pengalaman itu, saking senangnya kayak saya dari Tarutung diutus untuk mengikuti acara di sini. Menteri datang nama saya karena saya tinggal di Medan, ibu lah ke sana. Ketika itu ada penerima tamu, kepala bidang dari sini. Pak, dia bilang, iya, padahal dulu waktu kuliah sama awak yang nolong-nolong dia datang ke rumah, kok nggak dikenal. Saya istrinya ini Pak. Nggak diterimanya tanganku. Apa sih salahku? Karena memang aku mau pindah dari Tarutung ke Medan, nggak mau nyogok. Jadi marah dia, nggak dibuatnya. Ada saudara yang pakai kerudung, ibu masuk saja. Bercucuran air mataku datang ke kepalaku ya, kepala kantor dari Tarutung. Kenapa ibu? Wah, Pak izinkan aku nangis, Pak izinkan aku nangis. Sehingga pada sini bu, sini. Setelah kami ngomong, dibawanya aku duduk di depan, di samping ibu. Siapa yang pemimpin CCA itu? Ibu Rohana ya, sampingnya. Ibu, saya bilang, ya sini. Tapi dia nggak tahu masalah. Lalu di situ ada kan MTQ itu kan ada doa-doanya ya. Tapi entah kenapa di situ aku menyembah Tuhan aku. Terangkat jiwaku. Tahu nggak bapak yang menyalam aku itu, yang nggak mau ku salam itu, nggak berapa lama kemudian mati telanjang di Okup BS Sembiring ya, yang Jalan Jamin Ginting. Baca di koran. Main-main sama Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, rendah hati. Mari kita rendah hati anak Tuhan, gak boleh sombong, kita harus tampil beda. Orang lain menunjukkan kehebatannya, kita tunjukkan kerendahan hati. Rendah hati ini gak bisa disaingi. Tapi kalau mau sombong-sombong, wah banyak yang lebih hebat. Gak bisa, selalu ada yang lebih hebat. Tapi orang rendah hati paling sulit dicari. Makanya aku kalau tanya orang apa mau didoakan, rendah hati. Karena sampai sekarang masih bergumul aku rendah hati. Karena proses terus, ya kan? Memiliki empati, memiliki belas kasihan kepada orang yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Kalau kalian melihat orang, apa yang kalian lihat? Kasihan ya, ke neraka itu ya. Ya, berdoalah bagi dia, rebutlah dia. Ya, saya sangat bersyukur ada anak-anak Tuhan yang jumlah keluar dan yang masuk di sekolah kita itu lebih banyak ya. Sehingga saya melihat tadi itu, waduh luar biasa. Ya, itu yang membuat suara saya juga makin serak. Tapi apa? Tantangannya kan banyak. Tantangannya banyak. Ini satu anak yang bandel dimasukkan ke sini. Yang ini, yang begini. Gak ada yang mustahil. Aku bilang kalian semua disuruh Tuhan ke sini. Asal tunduk dan taat. Keluar pasti hebat karena Kristus. Tantangan. Kita semua anak-anak Tuhan harus memiliki empati. Menerima semua orang. Mengasihi semua orang. Jangan beda-bedakan. Ya kadang-kadang orang yang menyakiti kita masih bisa gak kita kasihi. Orang yang mengkhianati kita, menusuk kita dari belakang masih bisa gak kita kasihi. Itu tantangan. Hanya dengan doa. Hanya dengan bersandar pada Tuhan, mengalir kasih itu. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, yang menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, maka kita harus apa? Prioritas Tuhan, HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu paling terutama. Dari situlah kita mendapat sumber hikmat. Bangunnya harus cepat. Jangan matahari duluan bangun, nasihat orang tua. Jangan duluan matahari itu bangun dari kau, hilang rezekimu, nasihat orang tua. Tapi teladan Yesus pagi-pagi benar. Dia sudah sujud. Dia Allah yang berkuasa. Dia hukum, pembuat hukum. Tapi memberi teladan. Kenapa? Supaya kita menerima kekuatan. Jangan dengan kekuatanmu. Jangan dengan akal manusia ini kecil. Yang dari dia itu hikmat. Lihat Salomo, gak ada lagi yang seperti dia. Itu yang diinginkan Tuhan untuk kita semua. Kalau S1, orang S1 kita nilainya A, kita A, sama aja. Tapi apa yang membedakan kita? Meraih A itu tidak sama seperti dia. Ya, saya bersyukur, bukan membanggakan dia. Anak saya Blessy ketika kuliah di sana selalu nangis. Saya harus tuntun selalu video call, selalu video call, nangis terus. Mak, nggak ada kawanku, mak, capek kali, mak, semua bahasa Inggris, mak, aku rasa nggak mampu. Pulanglah, saya cepat aja ngambil pulang daripada kos. Enggak, mak, sanggupnya aku, doakan aku. Selalu minta didoakan, selalu minta doakan. Banyak kawan-kawannya yang ya mengejek ya, karena diajak ke kafe sekali dia gelisah. Diajak kedua kali, maaf ya aku nggak tahu lagu-lagu itu, aku tahu lagu rohani. Bingung orang itu.
Tapi sering dia rekam dirinya, dibuatnya di ini, sehingga teman-temannya yang hanya sendirian dia Kristen, selebihnya Muslim. Akhirnya ada orang yang enak kali mendengar kau nyanyi ya. Saudara, akhirnya ketika IP ku dia bisa IP-nya 3,8. Wah, terpujilah Tuhan. Karena kau pintar, karena kau hebat. Enggak karena Tuhan. Apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Apa cita-citamu, apa kerinduanmu? Utamakan Tuhan, yang lain akan beres. Cari dahulu kerajaan dan kebenaran, maka semua akan diberikan bagimu. Saudaraku, maukah kita melayani Tuhan? Kita semua di sini sudah percaya dan menerima Yesus. Bukan karena ada yang patut kita banggakan, hebohkan di dunia ini. Waktu berdosanya kita, dia mati bagi kita. Waktu berdosanya kita, dia curahkan darahnya sama kita. Lalu kita mendengar Injil dari pelayanan hamba-hamba Tuhan. Kita percaya dan menerima Yesus. Bukan karena engkau hebat, tapi karena anugerah Allah. Karena dia rindu engkau melayani dia. Karena dia rindu engkau menjadi alat dalam tangannya. Untuk menyatakan kepada dunia ini bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bahwa Yesus Mesias anak Allah. Yang menjadi pertanyaan, maukah? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Melalui pelayanan hari ini kita dipanggil untuk melayani. Teladan sudah diberikan oleh para hamba Tuhan, baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Rahasia melayani Tuhan memiliki karakter seperti Kristus. Teladan sudah diberikan kepada kita. Baca Alkitab, renungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka engkau bertindak hati-hati. Engkau akan berhasil dan beruntung, itu janji Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Berdoalah saudara. Jikalau engkau sudah menjadi milik Tuhan, ada Yesus di hatimu, katakan hari ini, Tuhan, aku mau. Hari ini Tuhan berkata, maukah engkau melayani aku? Aku sudah mati bagimu. Aku mau menjadikanmu alat dalam tangan kuasamu, supaya engkau tidak dipandang rendah oleh dunia, tetapi engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan menjadi pengaruh bagi dunia ini, menerangi dan menggarami. Maukah engkau melayani aku, kata Tuhan. Kalau kita berkata kita mau, biarkan dirimu dilayani Tuhan. Seperti Maria, sehingga engkau bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Berdoalah saudara, Tuhan mengasihimu. Tuhan akan memperlengkapimu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, hambamu sudah selesai berkata-kata, tetapi firman-Mu ya dan amin tidak akan pernah berhenti. Yang akan terus bekerja di hati setiap orang yang Tuhan pilih dan tetapkan. Akan terus bekerja, mengingatkan, mengajar, memimpin kami. Sehingga kami tidak akan tahan berlama-lama dalam dosa itu. Tidak tahan berlama-lama dalam dunia itu. Tetapi kami akan diperlengkapi dan kembali ke sana. Seperti seekor anak domba di tengah serigala. Menyatakan kebesaran keagungan Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati anak-anak-Mu Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang malam hari ini, mereka berkata, ini aku Tuhan, aku mau melayani Engkau. Tambahkan hikmat bijaksana, tambahkan karunia talenta bagi mereka sebagai sarana untuk melayani Engkau. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami telah berdoa, bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.